Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan membahas materi surat dari tugas Bahasa Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ciselia Tamina Haris, absen 9 dari kelas 7B. Pertama, kita akan bahas apa itu surat. Surat adalah sebuah pesan atau komunikasi tertulis yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Surat biasanya berisi informasi, permintaan, pemberitahuan, atau komunikasi lainnya antara pengirim dan penerima. Surat dapat dikirimkan melalui pos, email, atau media komunikasi lainnya. Surat dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat resmi atau dinas, dan yang kedua surat pribadi. Masing-masing memiliki unsur yang berbeda-beda. Pertama, mari kita bahas surat resmi atau dinas. Surat resmi adalah komunikasi tertulis yang dibuat dalam format yang terstruktur dan sesuai dengan aturan tertentu. Surat ini biasanya digunakan dalam konteks resmi, seperti dalam bisnis, pemerintahan, atau institusi lainnya. Lalu, apa aja sih unsur-unsur surat resmi? Oke, mari kita bahas unsur-unsur surat resmi. Surat resmi terdiri dari kepala surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, dan nama dan tanggal penulis surat. Dari yang paling atas ada kepala surat. Karang Taruna Desa Majirejo, Jalan Raya Majirejo, nomor 45 Desa Majirejo, Kecamatan Mandalika, dan sampai bagian perihal. Yang paling atas yaitu kop surat. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kepala surat adalah kepala surat hendaknya disusun secara efisien. Misalnya, kata nomor dalam menunjukkan alamat tidak perlu dicantumkan karena hal itu merupakan sesuatu yang berlebihan. Orang sudah mengetahui bahwa angka mengikuti nama jalan pada alamat merupakan nomor urut bangunan. Dan yang kedua, penggunaan titik dua. Sering juga menjumpai antara kata telepon dengan nomor yang mengikutinya. Misalnya telepon 540 bla bla bla. Tanda tersebut juga tidak perlu digunakan. Dan di bawahnya lagi, di kotak berwarna biru ada tanggal surat. Penulisannya setelah nama tempat harus mendapatkan koma, lalu tanggal, bulan, dan tahun. Di bawahnya lagi ada nomor surat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan nomor surat adalah huruf awal kata nomor harus ditulis dengan huruf kapital. Kata nomor sebaiknya tidak disingkat, misalnya menjadi 0 atau lain-lainnya. Pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Contoh penulisan surat yang benar seperti pada surat tersebut. A garis miring 032 garis miring RM garis miring X11. Contoh penulisan surat yang benar seperti pada video ini. Saya bacakan. Nomor A garis miring 032 garis miring RM garis miring 12 garis miring 2008. Lalu di bawahnya lagi ada lampiran satu halaman, atau jika tidak lampiran tidak usah ditulis. Dan yang di bawahnya lagi adalah perihal. Perihal adalah hal yang akan dibahas di surat ini. Seperti ini, undangan persiapan lomba antar desa dalam peringatan hari jadi desa Manorjo. Lalu, kotak garis warna hijau adalah alamat surat, atau bisa disebut juga tujuan alamat surat, di mana surat itu akan ditujukan kepada siapa. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya di tempat. Di tempatnya juga bisa diganti, misal di Bandung, di Pati, dan lain-lain. Namun jika misal di Bandung,
maka kata D harus huruf kecil dan B harus huruf kapital. Lalu salam pembuka dengan hormat, huruf D kapital, hormat, dan koma. Itu adalah aturan yang sangat penting. Lalu di bawah lagi kita bisa melihat isi surat. Paragraf isi surat dapat dibuat menjorok ke dalam pada kalimat pertama. Contohnya seperti video ini. Melalui surat ini, kami dari pengurus Karang Taruna Desa Majerejo dengan ini mengundang Bapak Ibu Ketua Karang Taruna Mekarjaya untuk hadir dalam acara persiapan lomba antar desa rangka peringatan Hari Jadi Desa Manerejo. Adapun detail acara, ini seperti tanggal, hari, waktu tepat, bisa diisi sendiri seperti di video ini. Lalu di bawahnya lagi, penutup surat. Paragraf penutup berupa simpulan, harapan, ucapan terima kasih, ataupun ucapan selamat. Pada umumnya, alinea penutup hanya terdiri atas sebuah kalimat. Namun, kalian juga bisa membuatnya berupa paragraf, asalkan kriterianya bisa tepat. Contohnya, demikianlah undangan ini kami sampaikan. Atas acara persiapan ini bertujuan, dan ini harapan, bertujuan untuk mempersiapkan partisipasi dari setiap desa dalam lomba yang diadakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Desa Manerejo. Kami mengharapkan, ini juga adalah kalimat harapan, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Ketua Karang Taruna Desa Manerejo dalam acara ini guna membahas berbagai hal terkait persiapan, koordinasi, dan kolaborator antar desa. Dan ini wajib dicantumkan di akhir. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Ketua Karang Taruna Desa Manerejo, kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan penulis surat. Bisa ditulis sebagai seperti video ini. Hormat kami, pengurus Karang Taruna Desa Manerejo, lalu tanda tangan, dan jangan lupa nama di bawahnya. Lalu yang selanjutnya adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis antara dua individu atau lebih yang biasanya dilakukan dalam suasana yang lebih santai dan informal. Surat ini berbeda dari surat resmi dalam hal formal, bahasa, dan konten. Untuk unsur-unsurnya lebih mudah daripada surat resmi karena ini bersifat santai dan non-formal. Oke, yang paling atas kita bisa lihat tempat dan tanggal dibuatnya surat. Pati, 21 Agustus 2024. Lalu di bawahnya kita bisa lihat alamat dan tujuan surat, namun kali ini saya gabungkan. Jadi alamat, tujuan surat, serta salam pembuka. Contohnya, Hai Nenet. Nenet adalah alamat dan tujuan surat, sedangkan Hai adalah salam pembuka. Lalu di bawahnya lagi ada pendahuluan. Apa kabar? Semoga surat ini menemukanmu dalam keadaan baik-baik saja di Bandung. Aku harap semua aktivitasmu berjalan lancar di sana. Cukup mudah bukan? Lebih simpel daripada surat resmi yang harus bersifat formal sekali. Lalu isi surat. Isi surat bebas, bisa 3, 2, atau 4 paragraf, tergantung apa aja yang ingin kamu sampaikan. Lalu kita lihat ada penutup surat. Aku akan memberitahu lebih detail tentang jadwalku. Begitu semuanya sudah dipastikan. Sampai jumpa bulan depan ya. Aku tak sabar melihatmu dan menghabiskan waktu bersamamu. Itu adalah penutup surat. Dan di bawahnya ada salam hangat yang merupakan salam akhir dari surat ini. Lalu di bawah kita cantumkan tanda tangan dan nama pengirim. Itu jangan lupa. Itulah materi surat untuk tugas bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.